saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan dan sujud di bawah kaki-Nya. Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya ingin menolong kita semua. Apakah itu dalam hal gereja, apakah dalam hal bangsa dan negara, itu Tuhan selalu punya orang yang tepat untuk memimpin hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Ada firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa kami dengar sebentar. Kami percaya bahwa Tuhan menolong kami baik dalam bangsa dan negara kami, dalam wilayah-wilayah kami, dalam daerah kami, juga dalam hal gereja kami Tuhan. Tuhan pasti punya orang yang tepat untuk memimpin hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita baca kitab kita dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, kitab Hakim-Hakim pasal 3 ayat 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Hakim-Hakim 3:15, lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat yakni Ehud anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaraannya orang Israel biasa mengirim upeti kepada Eglon, raja Moab. Saudara pemirsa, kenapa kok firman Tuhan mesti menyebut dia itu kidal? Sudah tahu kidal? Orangnya pakai tangan kiri. Ada orang yang makan pun pakai tangan kiri, kerja pakai tangan kiri. Dan untuk sebagian suku atau daerah itu dianggap sebagai kekurangan. Kidal itu sebabnya disebutkan bahwa Ehud ini kidal. Saudara pemirsa, mari kita mulai dari sini menyadari bahwa ada orang yang nampak punya kekurangan, ya, bisa jadi dia cacat, saudara sekalian. Ya. Tetapi kabar baiknya ialah Tuhan bisa menggunakan siapa saja, walaupun dia itu nampaknya punya kekurangan, untuk apa?
untuk dapat melayani pekerjaan Tuhan di sini untuk memimpin bangsa umat Tuhan. Luar biasa. Jadi saudara sekalian, ya mungkin sudah pernah mendengar nama, saya sebutkan aja di sini. Ya, seorang yang dari Australia yang tidak punya kaki, tidak punya tangan. Kakinya seperti kaki burung penguin. Tapi dia bisa berenang. Tapi dia bisa dipakai Tuhan. Dia berkhotbah kemana-mana sekarang. Sampai kita ngeri kalau lihat dia sudah berdiri di atas meja, ke pinggir-pinggir meja. Jangan-jangan dia jatuh. Dan puji Tuhan dia menikah dengan seorang wanita yang normal, punya anak-anak yang normal. Ya, saya ingin untuk mengajak saudara sekalian untuk memperhatikan hal itu dalam kehidupan saudara sekalian. Jangan menganggap satu bagian kekurangan saudara sekalian sebagai cacat. Bukan. Tuhan bisa menggunakannya, mengubahnya, membalikkannya menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk memuliakan namanya. Saya ingin mengajak saudara perhatikan misalnya seorang ibu yang buta, ya, yang mengarang lagu sampai ribuan lagu rohani di Amerika Serikat. Ya. Namanya Ibu Fanny Crosby. Oh, luar biasa sosial lagu-lagu yang dikarangnya. Indah dan berlaku sepanjang zaman. Ya. Misalnya lagunya aman di tangan Yesus, aman dijaganya. Itu luar biasa. Dan pengarangnya adalah seorang ibu yang buta. Tetapi batinnya terbuka dan dia mengarang lagu-lagu rohani yang belum pernah dikarang oleh siapapun juga sepanjang sejarah Amerika. Luar biasa. Oleh sebab itu, mari hari ini kita percaya bahwa Tuhan punya cadangan pemimpin untuk kita sekalian, saudara sekalian. Ya, pasti punya. Pemimpin wilayah kita, pemimpin sampai kepada provinsi, sampai kepada bangsa dan negara kita. Ya, saudara katakan, ya tapi mereka itu pemimpin bangsa negara kita kan tidak sama dengan kita. Saudara berdoa, ingat firman Tuhan, katakanlah, hormatilah pemimpin-pemimpin bangsamu. Siapa yang disuruh Rasul Paulus dalam Roma pasal 13 disuruh hormati? Itulah kaisar yang nanti kemudian memenggal dia. Maksudnya ialah Tuhan punya cara untuk memimpin bangsa dan negara saudara sekalian, negara kami, dengan cara yang ajaib dan luar biasa. Sama dengan umat Tuhan ini yang membangkitkan Ehud untuk memimpin bangsa itu sehingga mereka kemudian menang atas Moab dan kemudian aman selama puluhan tahun. Ya. Ayat 30. Ini luar biasa saudara sekalian. Demikianlah pada hari itu Moab ditundukkan oleh Israel. Maka amanlah tanah itu selama berapa? 80 tahun. Dipimpinlah seorang yang dianggap punya kekurangan, tapi dia punya kelebihan luar biasa. Dan umat Tuhan aman selama 80 tahun. Luar biasa saudara sekalian. Oleh sebab itu, mari kita berdoa untuk pemimpin bangsa kita. Kemudian juga untuk siapa? Untuk pemimpin gereja kita, baik dalam tingkat jemaat maupun tingkat sinode, supaya mereka dipakai oleh Tuhan untuk memimpin gereja kita, sehingga gereja kita aman selama puluhan tahun ke depan. Bahkan kalau boleh, aman sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan. Engkau punya cadangan pemimpin, baik untuk bangsa negara kami, maupun wilayah kami, juga untuk gereja kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mengasihi kami semua, anak-anak-Mu yang berseru kepadamu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.
Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.